Hello everybody, welcome to Talks with Brian Jonathan, dan kali ini bersama gua Brian Jonathan, dan gua di sini bersama produser gua, bos gua, dan teman gua, Kak Reksa. Reksa Buyung Halo, di sini. Halo, gimana halo, kabarnya Kak? sehat, sehat, sehat. Gimana kabarnya, Bray? Oh baik, baik, baik banget. Wah. Nice. Nah jadi tuh di sini gua mau ngundang Kak Reksa karena ada beberapa teman-teman itu pada nanya pengen denger Kak Reksa ngobrol. Perasaan ini Kak Reksa tuh kayak diem gitu, fokus ngajar gitu, Kalau mau dan main dengar, drum aja. kalau mau dengar saya ngomong tuh harus datang gitu. Kita ngobrol Wah, langsung atau wah belajar harus gitu. Harus begitu ya ternyata, harus langsung datang. Datang kemana nih? Datang ke studio, ke sekolah musik gitu. Siapa tahu Ah, tertarik ngambil kelas gitu kan? iya, baru mulai langsung kita ngomongin Langsung. soal langsung selling ya. Jadi basically ngomong soal pendidikan musik nih di sini. Hmm, Kareksa ini adalah drummer, kemudian guru musik, multi instrumentalis juga, kebetulan produser gua juga. Dan produser bareng gua sebagai produser di proyeknya Raihan, hmm. Raihan Lesmana itu. Kami itu produser dia untuk depannya. Jadi buat teman-teman yang sempat ada dengar podcast sebelumnya bareng Raihan Lesmana, ya inilah wujudnya Kareksa di sini. Berarti selama ini sempat diomongin ya gue ya. Ya dong. Orang tuh heran aja, kayak kepo aja pengen denger Kareksa tuh ngomong. Karena di Instagramnya Reksa Music School ini, Kareksa tuh kayak gak pernah ngobrol, jarang aja gitu. Jarang, jarang. Iya betul. Jarang Memang banget gitu. misterius gitu kayaknya ya. Wah, jual mahal nih. Jadi di sini tuh, gue pengen ngomongin soal musik kita khususnya, Hmm. soal Minerva juga, dan soal Rex Music School itu sendiri. Ada beberapa teman-teman itu nanya ke gue gitu, pengen tahu lebih lanjut soal musik kita itu gimana, Hmm. backstory-nya, selain itu proses produksinya itu gimana. Ya siapa tahu teman-teman di sini ada yang tertarik mau bikin lagu bareng kami. Kami sangat open ya untuk itu. Jadi Ya. kita mulai cerita-cerita aja dulu nih. Jadi kami itu buat teman-teman yang belum tahu, kami itu baru mulai proyek ini belum lama sebenarnya, baru 2 tahun, 3 tahun yang lalu lah. Hmm. Di 2022 itu. Lagu yang pertama itu Udah tiga Self Love tahun ya? Season. Udah Iya, tiga udah tahun ya? 3 tahun. Wah, Betul. gak kerasa Udah bener. 3 tahun proyek kita. Lagu pertama kita kan Self Love Season itu di 2022. 2022 ya? Iya, betul. Nah, itu menurut Kareksa sendiri gimana nih experience-nya awalnya bikin lagunya itu? Experience. Sebenarnya kalau dari lagu Self Love Season sendiri, itu jujur waktu itu bukan pertama kali juga sih, tapi maksudnya secara lagu gitu ya, karena sebelumnya memang nge-produce tuh lagu sendiri, which is genre-nya tuh agak sedikit berbeda. Jadi mungkin pengalaman pertama untuk genre lagu yang seperti ini gitu, Self Love Season ini. Jadi yang Mhm. agak sedikit rock, ya indie rock lah gitu ya, ada popnya juga. Ya, Nah, itu pertama kali sebenarnya. Jadi dari experience sih sebenarnya cukup menantang, terutama dari segi sound sih waktu itu. Karena terbiasa sama sound yang, karena kan kalau musik-musik rock, pop, atau yang simple gitu ya, cenderung mereka mainnya lebih ke sound kan. Tone-nya yang luas, betul. yang besar gitu, yang apa istilahnya tuh ya luas lah gitu ya. Nah itu untuk ngejar tahun ke situ memang jadi harus menyesuaikan lagi gitu, dan harus banyak dengar referensi dari banyak-banyak lagu yang modelannya seperti itu. Itu sih sebenarnya experience-nya tuh apa ya, ya experience baru lah gitu. Karena selama ini lebih Hmm. banyaknya ke lagu-lagu jazz. Kan beda banget Oh, tuh nge-produce betul, lagu betul. jazz, fusion Latin, dan yang begitu-begitulah, yang rumit-rumit, yang jelimet gitu. Iya, Yang iya. yang nggak terlalu, ya sound oke lah mungkin dipikirin, tapi kalau pop itu lebih mikirinnya ke tone sound yang kayak gitu ya lah gitu. Jadi experience-nya cukup menantang juga gitu. Tapi seru, tapi Oke, seru, tapi seru. seru ya gitu. Jadi Hmm, hmm. belajar hal baru nih gitu. Ya, Yang semua hal tadinya baru. main di jazz gitu, bikin Hmm, hmm. lagu-lagu jazz, tiba-tiba disuruh bikin lagu rock. Iya, tantan. Sebenarnya basicnya gue tuh dulu awal belajar musik itu di rock sebenarnya.
Kayaknya Yang semua orang mulai dari rock gak sih? iya, pertama kali belajar drum tuh ya. Kalau belajar Yep. piano kan dulu kan ya klasikal lah biasa gitu ya. Dari awal Mhm. namanya anak-anak pasti di sama orang tua gitu ya, klasik dulu biasanya. Tapi kalau pas drum itu lagu-lagu awal tuh banyaknya rock gitu. Hmm, Mm-mm. oke oke. Nah, itu dari sana memang agak menantang untuk nge-produce ya, Iya, untuk betul. cari sound dan cari tone-nya. Bagi teman-teman yang Betul. kurang familiar dengan istilah-istilah ini, apalagi teman-teman yang bukan musisi, hanya pecinta musik, eh gimana nih kita kasih tahu bahasa bayinya? Bahasa Apakah bayinya. istilahnya kayak warna suaranya atau Ah, iya. suasana Betul, betul, betul. Warna suara ya benar ya. warna Warna, suara ya? ya warna suaranya itu tone itu mungkin lebih ya ke warna aja sih itu Hmm. gitu. Karena kan dari warna suara gitar udah pasti beda jauh gitu. Lebih banyak kalau lagu-lagu jazz kan jarang banget pakai distorsi ya. Jarang banget. Kecuali kalau udah campuran ya fusion gitu baru ada. Sedangkan lagu rock otomatis ada distorsi gitu. Nah, itu dari situ Oke, contoh kecilnya distorsi itu suara yang lebih lebih apa ya? Lebih eh, garang gitu ya istilahnya gitu ya bahasa kasar ininya gitu lebih ya. kasar gitu. Sedangkan kalau Iya, yang jazz lebih soft gitu, suaranya tuh lebih yang lembut gitu. Tone-nya itu lebih warna natural nggak suaranya. sih suaranya? Iya, lebih akustik lah kali ya. Heeh, Asli dari alat asli. musiknya langsung ya. Betul gitu. Nah, itu dari situ perbedaan itu aja udah lumayan menantang gitu untuk mixing suara-suara itu gitu. Oke. Nah, ada Mhm. beberapa teman-teman yang lain juga pada nanya gitu, kok lu bisa aja dapat produser gitu? Ya, gue tadinya juga bingung jawabnya. Ya, ketemu Nah, Karexa aja gitu. itu kayak kayak udah diatur gitu ya. Gimana, Bray? Tuh, Gue juga makanya bingung gitu gak gimana. ngerti gitu, kok bisa gitu. Iya, gimana tuh? Nah, ya gue juga bingung sih mau ngomong apa. Ah, ini deh pertanyaannya. Kenapa lu mau jadi produser gue? Oh, oke. Kenapa mau jadi produser? Karena memang waktu itu tuh zamannya COVID ya, pas kita ketemu tuh ya. Ya, Iya, udah mulai reda deh COVID-nya. COVID-COVID akhir lah gitu. Dan Ya, itu ya. tuh sebenarnya gue udah mulai mencoba untuk produce musik sendiri dan istilahnya apa ya, belajar mixing, mastering kayak gitu tuh justru pas di zaman COVID ya. Kayaknya hampir Oh, semua musisi kayaknya begitu deh. Mulai produce sendiri tuh zaman COVID karena gabut. Nggak ada panggung itu nggak ada gitu, boro-boro gitu. Jadi ya mulai iya. semenjak COVID justru mulai belajar-belajar gimana cara produksi musik, terus mulai belajar mixing mastering gitu. Awalnya malah bikin-bikin cover sendiri gitu kan. Nah, terus ada keinginan itu untuk jadi produser itu ya setelah itu ternyata seru juga ya nggak produce musik gitu ya. Aransemen gitu ya, mulai bikin-bikin aransemen dan malah dapet job sebagai produser pertama itu ketika COVID. Jadi waktu itu ada satu produk multivitamin yang Hmm. eh, pengen ada jingle lah, bikin jingle gitu. Nah, itu tuh job job pertama itu sebagai produser waktu itu. Nah, mulai dari situ, terus ada juga sekolah yang ingin bikin jingle juga. Dari situ mulai masuk tuh gitu, sekolah-sekolah. Nggak usah sebutin merek lah ya, pokoknya Hah, sekolah-sekolah gitu ya, ada lah ya. sama ya perusahaan multivitamin gitu. Itu mulai mulai masuk. Nah dari situ, wih seru juga gitu. Maksudnya kita kan memang udah jelas hobi ya namanya di musik gitu ya. Tapi ternyata ya saya sebagai apa ya player lah di panggung gitu yang biasanya orang panggung ketika nggak ada panggung ketika COVID lockdown ya akhirnya kan mau nggak mau harus jadi musisi belakang layar gitu. Waktu itu Oh ya, memang betul. banyaknya kan rekaman tuh buat gereja karena dulu kan gereja juga lockdown semua tutup nggak boleh jadi gereja online waktu itu switchingnya. Nah akhirnya di situ mau tetap pelayanan gimana caranya pelayanan musik ya jadi akhirnya dibikinlah ada rekaman-rekaman gitu baru nanti videonya disatukan baru itu nanti di play ketika ibadah online gitu awalnya tuh Ah, dari situ akhirnya mulai oke oke. dari situ ya sampai akhirnya kepikiran untuk mencoba jadi produser tetap nih gitu ya tapi bingung juga gitu siapa artisnya ya pikir-pikir cari-cari artisnya karena kebetulan ada sekolah musik juga ya nanti kita bahas soal itu ya tapi Ya, dari situ pasti. juga pengen cari musisi yang memang oke tapi satu sisi juga
anak-anak yang sekolah di sekolah musik ya belum siap lah ya istilahnya ya untuk diangkat jadi artis karena mereka ya namanya juga masih belajar gitu. Ya memang kita semua lah masih belajar, cuman maksudnya pada saat itu murid-murid tuh pada belum siap. Jadi mikir lagi, siapa kalau murid-murid ini belum siap juga? Siapa nih kira-kira yang bisa waktu itu kebetulan di satu komunitas ketemu nih sama yang namanya Brian Jonathan ini gitu. Iya, Gitu, dari situ dari sana. ngobrol-ngobrol-ngobrol ya kan, cerita-cerita. Oh, ternyata Brian tuh punya lagu nih, oke-oke gitu kan. Dan waktu itu lagunya kebetulan rata-rata bahasa Inggris ya. Semua bahasa Inggris Semua, waktu itu. malah semua bahasa Semua. Inggris. Nah, Ya, jadi wah ini oke juga gitu. Dan memang waktu itu kan pikir kalau misalnya kita go online itu yang kita jangkau kan bukan cuma Indonesia juga gitu, tapi luar negeri gitu. Ya minimal negara betul. tetangga lah gitu. Nah, Ya, mereka bisa paham gitu dengan kita bikin lagu bahasa Inggris waktu itu. Dan akhirnya tertarik karena lagunya enak-enak nih lagunya ya. Tadi balik lagi walaupun saya pemain drum atau pemain musik jazz fusion tapi juga punya basic di rock, makanya juga suka gitu. Kan hmm, penikmat musik juga gitu ya, jadi suka juga nih betul. lagu-lagunya gitu. Wah oke, buat digarap dan udah langsung kebayang waktu dikasih demonya. Oke lah kita gas, akhirnya dari situ kan kita bikin perjanjian kerja sama gitu akhirnya di situ. Mhm. Gitu. Oke. Memang Kak Reksa dari waktu itu udah pengen jadi produser gitu ya, Iya, selain iya, jadi musisi gitu. betul, betul. Itu. Dan tadi sempet Kak Reksa ada ngomong, kita bikin lagu bahasa Inggris, kita ngejangkau orang-orang di luar Indonesia. Harusnya podcast ini kita udah ngomong bahasa Inggris. Atau enggak, Waduh. kita ngomong bahasa Malaysia, bahasa Wahyu. Biar Iya, iya, teman-teman yang iya. di Singapura dan Thailand dan Filipina ngerti gitu kita ngomong apa gitu. Kita Iya, ngomong nanti bahasa Indonesia, mereka gak ngerti. nggak ngerti. Nanti dibikin translate aja ya subtitle nih bahasa Inggris. Bisa aja sih, atau next time kita bikin podcast bahasa Podcast Inggris bahasa gitu. Inggris. Boleh, boleh. Tapi Gitu. bahasa Inggrisnya Singlish ya. Can, can, Aduh, can. Squidge. Akan lah. Can You lah, know, I can. know lah. Ya. Iya, iya. I see. Oke, oke. Oh, itu Iya. kenapa akhirnya jadi produser. Mm-mm. Tapi ketika udah menjadi produser, lebih prefer jadi produser atau tetap jadi musisi ini? Sebenarnya ini pilihan sulit. Kalau bener-bener mau go full time producer kayaknya belum. Bu. Karena ya memang kan ya namanya juga masih baru ya. Masuknya sih masih baru pengalaman bekerja sebagai produser ini sebenarnya masih terbilang baru. Tapi untuk jadi musisi di panggung itu udah belasan tahun jatuhnya. Jadi ya istilahnya saya masih dipercaya di dunia musik tuh masih dalam dunia perpanggungan lah istilahnya. Jadi untuk meninggalkan ini dan full time produser kayaknya belum dulu nih gitu. Dan sedangkan kan apa ya em, bisa dibilang kita tuh kalau produser full time itu bakal banyak anggurnya lah istilah kasarnya gitu. Bakal banyak anggurnya. Jadi ya seimbang-seimbang lah gitu. Jadi masih dua-duanya tetap dijalankan gitu. Oke, oke. Ya, malah idealnya adalah bebarengan aja ya, seiring Iya, waktu iya. berjalan gitu. Tetap Betul. terima job di panggung gitu, entah Betul, live betul. musik, entah di wedding, tapi Iya, tetap jadi produser ya sebagai side iya, iya. quest. Betul, betul. Karena kalau kita nggak pakai skill kita juga yang selama ini kita udah bangun juga bakal hilang nanti bisa bisa hilang berkurang skill kita. Jadi tetap untuk maintain kita tetap harus pakai skill kita lah, gitu. Hmm, ya, bisa aja jadi produser, tapi nanti ketika kita perform, ya tetap jadi drummer lah. Oh iya, iya. Pasti Pasti karena tetap begitu ya. ada apa ya? Ada serunya gitu di dalam manggung tuh gitu ya. Ada adrenalinnya beda gitu dibandingkan kita cuma duduk di balik studio gitu ya, depan komputer gitu. Tetap beda. Walaupun ada keasikannya masing-masing lah, ada keseruannya sendiri gitu. Hmm, Tapi manggung itu nggak bisa disamain sama produs musik beda gitu. Oke, oke. Nah, buat teman-teman bahasa bayinya dari produce music itu sederhananya adalah bikin lagu. Jadi ada artis, ada produser, ada talent, ada produser nih. Nah, artisnya ini bisa aja dia yang bikin nyiptain lagu, bikin lirik, bikin melodi.
Dia yang nyanyi gitu. Kalian yang biasa denger-denger artis gitu di Spotify atau di Apple Music atau di YouTube, itu dia yang nyanyi biasanya begitu. Tapi kadang ada juga dia yang main alat musik. Tapi biasanya dia nyanyi. Produsernya itu adalah ibaratnya tuh orang yang bertanggung jawab atas lagunya secara keseluruhan. Dari alat musiknya dan lain-lain sebagainya. Gitu sih, bahasa baiknya seperti itu. Gitu. Kurang lebih lah ya seperti itu ya. Kurang lebih. Itu kami oversimplify karena takutnya di sini kami bakal banyak pakai istilah-istilah musik yang orang-orang itu kurang familiar aja gitu. Jadi pasti gua terjemahin ke bahasa bayinya gimana. Iya, iya. Nggak apa-apa, kita di sini sambil belajar juga kan. Jadi Iya, supaya lumayan. teman-teman yang belum paham nih bahasa-bahasanya bisa lebih paham gitu. Kayak tadi ada tone, artinya apa gitu. Betul. Tadi ada juga mixing mastering gitu. Oh iya, Nah, gimana tuh, Kak? mixing mastering tuh lebih kayak proses, kalau ibarat makanan, ada bahan mentah dan harus diproses. Diprosesnya itu adalah dimasak untuk jadi makanan, ya kan? Baru dihidangkan. Nah, mixing Betul. mastering itu proses memasaknya lah, kurang lebih seperti itu. Oke, oke, oke. Oke, masuk akal. Nah, Hmm, sederhananya itu. Oke. ya. Dan kemudian setelah udah produce beberapa lagu ini dan bahkan kita tuh baru rilis lagu sih kemarin tuh Hmm, Toast to Those Days. Itu kapan ya? Februari ya? Februari atau Januari iya, waktu itu? iya, Januari, iya. Januari. Januari ya. Ya, ya itu baru kami rilis gitu. Dan ada juga beberapa teman-teman udah pada nanya, kapan nih album? Kapan nih perform Wah, lagi? kalau perform mungkin kayaknya soon ya, soon. Sun, Sun. Rencananya sih pasti dalam tahun ini sih. Tahun ini banyak event nantinya. Hmm, Gitu. Jadi teman-teman yang lagi dengerin podcast ini atau yang subscribe ke YouTube ataupun Spotify podcast ataupun media sosial gua, semua kalian diundang, datang aja. Open kok datang. nantinya. Ramaikan. Iya, silakan ramaikan. Jadi minimal kita ketemu. Oh, ini orangnya. Sambil Orangnya ini. ngopi, sambil ngobrol bisa nanti. Betul, kita bisa ngobrol lebih lanjut. Nah, dan kemudian ini dari Kareksa sendiri gimana nih untuk next plan-nya untuk musik? Apakah tetap produce lagu-lagu lagi ke depannya atau tetap jadi musisi Oh, udah jelas dong. Pasti. Untuk yang perform kedepannya. ya maksudnya gitu ya, yang Iya, perform live. Hmm. iya, pasti. Karena eh, musisi itu nggak pernah pensiun sih. Sampai kita tua itu pasti bakal terus main musik. Itu sudah pasti. Nah, untuk produce musik, nah ini memang kedepannya em, bisa dibilang kita apa ya masih bakal terus untuk saat ini. Tapi kan kita nggak tahu nanti kedepannya gimana. Apa kita akan timnya ini bakal lebih grow lagi, ya kan ya. Nah, jadi mungkin nanti bakal melahirkan produser-produser baru lagi gitu Oh ya. ya, betul. Iya, pasti pasti. Jadi untuk saat ini mungkin saya masih bilang kalau bakal terus, tapi kita nggak tahu ke depannya kayak gimana ya. Siapa tahu kan ada produser yang lebih lagi gitu ya, jadi bisa Oh, regenerasi seperti itu. Tapi ya namanya main musik sih nggak pernah ada pensiun loh, gitu. hmm, Nggak pernah ada salah pensiun. satu profesi yang nggak akan pernah pensiun Iya, itu adalah karena menjadi seorang musisi. iya, karena band-band yang dari tahun 80, 90 yang udah ngeband dari saat itu sampai saat ini yang pas di panggung tuh udah semua udah opa-opa gitu ya. Udah oma-oma gitu di yang dulu di panggung tuh kayaknya wah. Tapi sampai sekarang mereka masih energetik walaupun udah keriput-keriput gitu ya, tapi masih energik, masih masih wah, masih kelihatan muda lah istilahnya. Betul, Passionnya masih betul. sama gitu dan energinya juga masih sama gitu. Mhm. Gitu sih. Ya, memang bisa dibilang jadi musisi itu awet muda ya. Apalagi kalau ke depannya penikmat lagu itu, maksudnya penikmat dari lagu-lagu jadul itu juga banyak kok. Orang-orang kayak kita yang masih muda gitu. Iya, iya, Malah betul kita betul. bisa lebih gampang untuk ngebonding sama orang tua itu lewat musik gitu. Betul, betul, betul. Kan Itu kayak, musik itu kan seperti bahasa, bahasa oke, universal.
Betul, gitu. betul. Semua orang ngerti gitu Mm-mm. kalau denger musik tuh. Kayak gini deh sederhananya. Kalau misalnya ke live musik, misalnya Kak Reksa lagi manggung di mana gitu, di cafe atau di bar mana gitu. Gue yakin itu pasti ada aja orang tua di sana. Orang tua yang mau have fun aja. Tiba-tiba suka nge-request lagu jadul atau Hmm. lagu-lagu aneh gitu. Iya, 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 iya. Apalagi kan kita spesialis apa ya, lagu-lagu jadul lah. Band yang saat ini saya lagi gabung gitu ya. Itu spesialis lagu-lagu jadul juga gitu tahun-tahun. Bahkan dari tahun 60 juga kita masih bawain gitu lagu-lagu zaman itu. Jadi ada aja gitu orang tua yang nge-request itu. Mungkin awalnya mereka kayak nggak mikir untuk request karena kan ya pemainnya, playernya masih anak-anak muda semua lah istilahnya gitu kan. Ini Ya, pasti masih muda bawainnya lah ya. top 40. Oh, masih muda banget gitu ya. Masih 20 Iya. tahun ini. Wah gitu ya. Wah keren ya. Iya, Baru usia gitu. 20 nih. Ini buat buat teman-teman yang belum tahu saya umur berapa ya, 20-an lah ya. Ya bilang aja usia 20-an Ya, lah. nggak beda jauh sama Brian lah, gitu. Oh ya, gitu ya. Ya terserah kalian mau percaya atau enggak. Ya gitulah. Intinya masih muda, orang tua tuh kadang-kadang ngelihat, ah ini paling band-band yang ngebawain lagu-lagu sekarang top 40 biasanya gitu kan ya. Tapi biasa setelah satu dua lagu mereka akhirnya request karena apa, yang lagu-lagu yang kita bawain lagu-lagu jadul juga gitu. Jadi I mereka see. kepancing gitu buat buat request gitu. Ya, ya, ya. Ya, soalnya tiap kali kalau lihat story-nya Kak Reksa atau bandmates-nya Kak Reksa yang lain, gua kan ada follow-followan IG-nya mereka. Pasti ada di Instastory-nya, hari ini perform di mana, hari ini perform di mana. Kalau gua lagi di Bandung, gua usahakan gua datang. Karena kayak seru aja tiap kali gua nonton itu. Ini fans fans sejati ini. Fans Tuh, nomor makanya number one fan. gue tuh seneng banget gitu. Bahkan waktu itu kan sempet gue iseng ini bawa kamera foto-fotoin kalian. Kayaknya gara-gara gue punya kamera baru, gue bakal fotoin lebih banyak Oh, lagi ke depan. mantap, 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 mantap. Soalnya Ini seseru itu. seru malah sampai ikut ngejam ya. Wah, itu dia. Lebih tepatnya ditodong sih. Tapi ketagihan kan. Iya. Ya, tidak menolak sih. Ya memang ketagihan gitu Seru, akhirnya. seru. Memang ngejam tuh seru gitu. Jadi kadang kita udah sampai lupa waktu malah kadang-kadang kalau udah ngejam. Nah, itu dia. Karena fun fact buat Mm-mm. teman-teman, kalau yang di Bandung dan sekitarnya, mereka ini bakal perform terus. Jadi follow aja Kak Reksa di Instagram, ada di link di deskripsi gitu. Dan fun fact-nya adalah kalau gua lagi di Bandung, gua datang misalnya nih, tiba-tiba aja gua ditunjuk. There's a special guest, Brian Jonathan. Gua udah pasti disuruh nyanyi nih. Niatnya gua datang tuh Pasti. chill ya, minum-minum atau makan snacks gitu. Ya ditodong. Dan biasanya lagu yang dibawain adalah Georgie Porgy. Wah, iya iya iya. Project. Itu Seru selalu itu. itu lagu wajib itu. Seru. Buat teman-teman yang belum pernah dengerin, coba dengerin. Seru tuh lagu Coba itu. dengerin. Itu lagu asik. Georgie Porgy. Ya itulah. Nanti kalian cari tahu aja. Nama bandnya itu adalah Toto. Hmm. Ya Toilet Toto itu. Ya sama kok tulisannya. Sama brandnya. George itu ada. Itu salah satu lagu wajib. Selain itu lagu-lagu apa lagi ya? Biasanya gue sih request lagu jadul sih. Apalagi bisa lagu-lagu jazz gitu sih biasanya yang standar. Iya, betul betul. Mm-mm. Biasanya lagu-lagu jadul, jazz. Ya lagu baru pun ya satu dua lah. Nggak Mm-mm. banyak juga Mm-mm. gitu. Betul, betul. Nah, jadi buat teman-teman yang ada di Bandung dan sekitarnya, kalau lagi nyantai, khususnya biasanya di Jumat malam, Kamis malam kadang ada, weekend itu most likely udah pasti. Ya kalian lihat aja Instastory-nya Kak Reksa, lagi Mm-mm. ngapain, bakal perform Pantengin di aja. mana. Pantengin. Biasanya suka ada tanggal sama jamnya dan di mana tempatnya. Betul, betul. Kalau kalian mau datang, say hi sama Kak Reksa, langsung aja ketemu dia di sana. Mm-mm. Mau ngobrol Bilang juga aja, boleh. boleh. Jadi bilang aja, Kak, Kak Reksa ya? Iya nih. Wah, aku lihat kakak di podcastnya Kak Brian. Nah, paling nanti Kak Reksa lapor ke gua. Bray, ada yang datang nih, audiens tuh. Iya, iya. Soalnya kadang kan orang suka malu ya buat nyapa apa segala macam kayak gitu ya. Padahal
jangan malu gitu, maksudnya kalau kita kita kan maksudnya bakal nggak mungkin kita nggak akan ajak ngobrol gitu, pasti kita ajak ngobrol kalau memang kita disamperin dan ngajak ngobrol pasti kita ajak ngobrol gitu. Maksudnya saya juga suka ajak ngobrol orang-orang yang lagi reguleran atau misalnya lagi main musik di mana gitu ya. Setelah mereka tampil atau misalnya pas lagi istirahat, biasanya aku suka say hi gitu, suka say hi ke mereka. Jadi dan sejauh ini ramah-ramah semua, nggak ada yang maksudnya nggak mungkin lah kita oh sorry kita lagi istirahat nggak mau ngobrol gitu, nggak kita nggak gitu Oh, gitu. enggak. Kalau misal malah kalau ada orang yang nyamperin itu kita senang banget sih, senang banget gitu. Ya, apalagi orang-orang itu kan ya menghargai kalian udah perform keren banget gitu loh. Iya iya Ya iya nggak apa-apa lah untuk nyamperin gitu. Paling iya kalau misalnya mau request, Kak boleh request lagu gak? iya 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 Boleh banget kita sih. sih dengan senang hati gitu. Itu dia. Dan Mm-mm. fun fact juga buat teman-teman yang sempat ada denger episode sebelumnya, yang bareng Raihan Lesmana. Kak Raihan itu kenal sama Kak Reksa, itu lewat gua. Salah satu alasannya. Alasan lainnya adalah sering nonton bandnya Kak Reksa perform juga. Nah iya itu Nah, juga itu salah satu Raihan contoh. juga pelanggan fans juga. Itu dia. Sering. Jadi kenal gitu akhirnya. Iya betul. Dan akhirnya gue juga jembatanin karena gue kenal baik sama Kak Reksa, gue juga kenal baik sama Bang Raihan. Ya udah ketemu aja walaupun udah pernah ketemu berapa kali ketika Kak Reksa dan Mm, bandnya perform gitu. Itu sih. iya. Itu sebenarnya Jadi fungsinya networking ya, Bro ya. betul Jadi betul. kita membuka jaringan baru gitu. Jadi sosialisasi kita jadi lebih apa ya? Jadi lebih terbuka saat kita mengobrol. Oh ternyata ini. Dengan dari situ Ya, kebuka lagi kesempatan-kesempatan gitu. betul. Iya. Ya, ya. Itu sih. Jadi buat teman-teman kalau yang ada di Bandung dan sekitarnya, mantengin aja Instagramnya Kak Reksa. Itu bakal ada kok announcement-nya. Gitu. Nah, dan di sini gue juga mau nanya nih ke Kak Reksa, khususnya Mm, Reksa Music School ya, kita mulai masuknya ke sana. oke. Nah, jadi Reksa Music School ini ya sudah jelas sekolah musiknya Kak Reksa. Dari Mm, namanya aja udah jelas. Itu lokasinya ada di Jalan Purbasari nomor 3, Kota Cimahi. Ya, sampai ya. hafal. Karena ya gue kerja di sana. Wajib hafal dong. Masa Harus enggak? harus hafal. Bahaya kalau nggak hafal alamatnya. Jangan sampai nanya nomor teleponnya apa. Itu jujur gue gak hafal. Naruh konteks. Nah, itu asal muasalnya kenapa nih? Awalnya Kak Reksa bikin sekolah musik gitu. Kayak orang kan ada beberapa mending ya private gitu. Apa Hmm. memang awalnya juga dari private gitu atau gimana? Awalnya dari private. Awalnya. Bahkan belum ada kepikiran untuk buka sekolah. Karena masih private dari rumah ke rumah. Biasalah kayak guru les gitu dulu. Jadi ada yang minta nih pengen belajar drum. Oke, di mana alamatnya? Datengin gitu. Kayak gitu sama. Nah, terus sampai akhirnya itu kepikiran buka sekolah itu juga sebenarnya tuh baru-baru. Sebenarnya nggak baru juga sih ya. Kan Reksa Music School ini udah ada sekitar berapa ya? 13 tahun berarti. Dari tahun 2012. 11, sorry. Eh, enggak 2025 ya? Kalau kalau di kalau di websitenya sih katanya 2012 ya. Itu lu yang ngetik. 2012. Iya, 2012. Gue Iya, sampai udah lupa coba kan. wah Karena saking parah. udah lamanya. Iya, 2012. Berarti udah 13 tahun. Ya, udah Itu. 13 tahun. Wah, Wow, gila. nggak kerasa ya. Emang kalau enjoy itu memang nggak kerasa kadang. Betul. Enjoy jalan itu sampai nggak kerasa. Tapi memang awalnya walaupun namanya music school awalnya itu masih seperti private gitu juga gitu. Jadi nggak langsung kayak wah buka kayak sekolah gitu nggak. Hmm. Namanya aja Reksa Music School tapi sebenarnya enggak. Bukan sekolah dulunya, memang masih tempat les-lesan. Nah, tercetus ide sekolah itu ketika masuk mulai ada materi-materi. Jadi kalau dulu kan belum ada ya metode gitu udah ada materi memang materi sendiri ya. Dari ketika jadi sekolah itu ketika kita bekerja sama dengan sekolah musik yang ada di Inggris.
Dan kita akhirnya mengadopsi materi-materi mereka, silabusnya mereka yang kita gunakan, dan itu secara resmi, secara official kita berpartner. Makanya kenapa kita kalau pas ujian itu ada orang-orang Inggris datang biasanya, nah Ya. kayak Brian suka jadi host waktu itu ya, jadi host di Reksa Music School gitu ya, untuk jadi translator juga waktu itu. Nah jadi sebenarnya semenjak kita kerjasama baru di situ ada perubahan sebenarnya dari tadinya cuman kelas-kelas privat aja, les-lesan, akhirnya berubah jadi sekolah gitu. Dan sekolah ini memang tetap berjalan kelas regulernya, jadi tetap ada kelas-kelas private-nya tetap ada kok. Jadi tetap seperti les gitu ya. Cuman kita di sini ada sertifikasi ya, seperti sekolah ada examnya, baru ada kelas-kelas yang lain seperti kelas teori contohnya gitu. Baru ada juga kelulusan gitu ya. Jadi dari sini kita ada istilahnya ada added value lah, ada nilai lebih yang kita tambahkan untuk dari yang tadinya cuma sekedar les-lesan, yang istilahnya wah jenjangnya juga nggak jelas gitu ya, kalau bisa dibilang kayak nggak ada jenjangnya gitu ya. Jadi kita belajar apa ya udah yang ada aja gitu, belajarnya belajar lagu ya udah belajar lagu. Tapi dengan adanya eh, metode dan materi tadi ya yang kita bahas tadi dari Inggris, nah itu kita lebih terstruktur, cara belajar kita lebih eh, baik lagi, dan anak-anak pun yang belajar di sana tuh lebih apa ya, mereka lebih bisa mengikuti. Oh, eh, kalau debut, kalau kita kan mulai dari debut ya sebelum masuk ke grade one. Dari grade debut itu, oh belajarnya ini nih. Dan kalau grade one tuh ini. Dan grade two seperti ini. Jadi jelas gitu, lebih jelas. Nah makanya eh, dari sisi orang tua pun mereka lebih percaya akhir Oh ya, betul, gitu. betul. Jadi ya itulah kurang lebih apa ya, sejarahnya lah ya Reksa Music School. Dan juga sebenarnya ini ada fun fact, ini ada fun fact-nya di balik ini. Fun fact-nya sebenarnya, jadi dulu tuh Reksa Music School ini bukan terbuka untuk umum. Jadi Reksa Music School ini awalnya itu adalah karena kita kan di bawah satu naungan yayasan, Yayasan Soteria Terpadu namanya, itu yang yayasan yang fokus terhadap kesehatan mental. Nah, jadi yang dirawat pada saat itu ada, kita sebutnya klien ya, yang kita rawat pada saat itu ada sekitar 60 orang di yayasan tersebut, dan Reksa Mhm. Music School itu hanya ada di sebelahnya. Cuman Oh, next door aja, oke. sebelahan doang. Nah, jadi Iya waktu sih. itu Reksa Music School itu sebagai satu tempat untuk menterapi orang-orang yang ingin sembuh dari sakit mentalnya itu ya, dari gangguan kejiwaannya itu, dan musik itu kan jadi salah satu terapi Betul. untuk menyembuhkan mental ya. Di sini kita bukan bicara kita belajar musik untuk jadi profesional, enggak. Itu hanya untuk salah satu bentuk terapi lah waktu itu tuh. Nah, jadi memang waktu itu tuh awalnya dari situ dulu sebenarnya. Jadi tidak terbuka Oh, untuk umum. gitu. Nah, jadi dari klien-klien yang akhirnya belajar, waktu itu memang belum ada nama malah sebenarnya. Belum ada nama Reksa Music School, itu belum ada. Jadi saya di situ sebagai orang yang menterapi lah melalui musik gitu. Nah, dari situ dulu sebenarnya. Jadi itu fun fact-nya tuh di situ. Jadi Oh, sampai gitu. saat ini Reksa Music School itu adalah sekolah musik juga yang sangat peduli terhadap kesehatan mental orang. Ya, Gitu. itu menarik sih. Hmm. Oh, gitu asal muasalnya. Iya, itu itu fun fact lah. Jadi orang kan banyak nggak tahu ya. Orang taunya ya, oh Reksa Musik School itu adalah awalnya les-lesan privat biasa, terus jadi sekolah gitu yang berpartner dengan sekolah musik di Inggris. That's it gitu. Tapi sebenarnya di balik itu ada fakta yang ternyata orang-orang nggak banyak tahu gitu. Itu juga sebenarnya pernah pernah kayaknya saya pernah buka juga soal ini ya di podcast cuman podcastnya cuman sekali waktu itu ya sama saya sempat dibuka deh Pernah kayaknya sih, sekali. pernah. Pernah ya waktu itu, kalau Tapi, teman-teman yang pernah tapi, nonton kayaknya hmm, kayak lu belum pernah ngomong sampai itu deh. belum ya. Oke. Belum, belum, belum. Berarti Nah ini ini aja gue baru eksklusif tahu nih. loh.
Iya, Eksklusif eksklusif ini, eksklusif. parah. Oke Eksklusif. oke. Itu asal muasalnya kenapa Iya. akhirnya di Wrexham Music School selain kita menggunakan kurikulum Hmm. yang ada sertifikasinya dari Ya. Inggris gitu. Selain itu, selain memang ada tingkatannya, ada jenjangnya, Hmm. ini nilai jual tertinggi adalah soal kesehatan mental gitu. Itu Ya. yang gue rasa menarik sih. Karena memang sih gak semua orang tuh mau jadi musisi profesional, terus terang Betul. aja. Ada yang belajar musik karena tadinya disuruh orang tua. Ada yang belajar musik karena sekedar pengen keren aja. Hmm. Ada yang belajar musik juga karena penasaran. Ada yang belajar musik malah mau jadiin itu sebagai pelampiasan. Betul. Betul. Makanya gini, di RMS tuh orang tuh ada yang cuman sekedar pengen apa ya, jadi pelarian aja gitu. Jadi kayak dia udah stres banget di kantor dia, atau misalnya di tempat tinggalnya gitu, dia udah pusing dengan semua hal itu, dia cuman pengen ada satu pelarian yang positif lah ya, pastinya positif gitu. Dia pengen belajar musik. Jadi sebenarnya untuk kelas-kelas seperti itu sebenarnya no pressure sebenarnya. Jadi gitu di situ kita ya have fun gitu. Dan bahkan untuk anak-anak pun kita selalu bilang, kita main musik gitu. Itu yang bikin mereka juga selalu look forward gitu. Jadi pengen, Betul, kapan lagi betul. nih, kapan lagi nih, kapan lagi gitu. Jadi Itu Rexha Music dia School itu asal jadi muasalnya. tempat yang aman buat mereka gitu. Dan Oke. karena kita kan base-nya karena dari yayasan sosial untuk kesehatan mental ya. Jadi banyak juga di sini yang staff-staffnya adalah lulusan psikologi gitu. Salah satunya Contoh. ini. Iya gitu loh. Jadi, Salah satunya ini gitu. nah itu. Jadi memang itu padahal tanpa apa ya, tanpa di kita setting gitu ya. Sepertinya menarik orang-orang yang memang tertarik dengan kesehatan mental ini gitu, dengan Ya. psikologi itu sendiri gitu. Jadi menarik orang-orang seperti itu, ya, ya inilah akhirnya kita sekarang gitu. Haha. Begitu ternyata. Oh, sama Oke, ada oke. satu lagi. Oh, ada masih ada Apa waktu lagi, nggak nih apa kita lagi? nih? Masih ada Masih waktu nggak nih? banyak waktunya. Masih banyak Masih ya. banyak. Masih banyak. Ada satu cerita. Jadi memang ada satu murid yang memang dia tuh eh, apa ya? Dia tuh kayaknya bermasalah gitu ya di keluarganya dan pekerjaannya gitu. Dan dia tuh selalu datang ke kelas ketika lagi belajar itu dengan beban yang berat gitu. Selalu itu selalu dengan muka yang murung gitu karena dia kayak habis capek banget habis kerja gitu, dan dia di rumah pun gak ada orang untuk cerita ya. Dan oh itu cukup berat. Dan akhirnya apa, dia datang belajar di Reksa Music School itu selain untuk menambah skill musik tapi juga untuk jadi sesi konseling. Jadi Begitu ternyata. kelasnya itu 1 jam, jadi diambil 2 sesi ya. Kalau kita kan satu sesinya 30 menit ya, jadi diambil 2 sesi supaya bisa 1 jam nih. Jadi setengah jam itu buat konseling, ngobrol, dia curhat, keluarin semua isi hatinya gitu ya. Setengah jam lagi baru belajar gitu, belajar musik. Bahkan ada yang sampai 1 jam itu dia nggak belajar musik sama sekali, dia hanya cuma pengen keluarin aja semua apa yang jadi unek-unek gitu. Dan waktu itu Wah. kebetulan saya yang pegang waktu itu muridnya. Jadi Hmm. eh, saya juga kan basicnya juga di konseling ya. Jadi ya saya dengerin aja. Dan dia merasa nyaman, dia merasa apa ya, dia bertahan cukup lama lah gitu. Walaupun skill musiknya gitu-gitu aja. Kalau bisa dibilang dia ada di situ mungkin sekitar 4 tahunan lah ya waktu itu belajar. Skill Oh, musiknya mungkin ya 4 tahun, wah, udah bisa jadi jago gitu, dari grade 1 sampai 8 itu udah jago lah gitu. Tapi oh, buat dia bisa. tuh kayak itu bukan suatu hal yang esensi gitu yang buat dia itu skill di Oke. musik itu. Karena balik lagi dia cuman bermain musik itu untuk melampiaskan eh, kemarahan, kekesalan itu di musik. Dan waktu itu dia ambilnya drum. Wah, makanya kalau bisa sambil pukul-pukul gitu, Iya. kesel, oh Oh, pukul-pukul tuh aja. hajar-hajar Oh, ya. keluarin semua emosinya gitu. Ya, Dan betul, itu betul. menarik sih, itu menarik sih. Dan maksudnya saya nggak pernah expect sampai sebegitunya. Oh, ternyata banyak
banyak yang seperti itu, banyak yang seperti itu. Dan saya Oke. juga jadinya mulai belajar bahwa oh ternyata nggak apa ya, membimbing orang di musik itu nggak selalu harus sampai wah ini orang harus jago gitu, harus sampai jadi, harus sampai jago gitu. Ternyata kan orang belajar musik tuh ada goalsnya masing-masing gitu, dan nggak semua goals itu tuh pengen jadi professional musician gitu. Ada masing-masing, makanya kita di Resa Musik School tuh mengerti, kita paham, memahami kebutuhan masing-masing. Kalau teman-teman nanti misalnya suatu saat oh kepikiran nih pengen belajar buat yang di daerah Cimahi Bandung gitu ya, luar kota juga sebenarnya bisa gitu, kita bisa buka kelas online gitu kalau memang mau. Syaratnya harus punya alat musiknya ya. Itu aja, sama koneksi Ya. internet sama laptop gitu ya atau handphone. Nah, intinya kita juga memahami gitu. Jadi makanya kenapa di kita tuh ada free trial atau coba gratis. Jadi buat teman-teman yang mau daftar tuh bisa coba dulu. Dan di situ kita pasti selalu tanya kebutuhannya apa. Jadi nanti kita akan arahkan sesuai dengan kebutuhan gitu. Jadi Oh kita gitu. nggak datang datang nih murid itu terus kita jajalin teorinya ini yo latihan gitu, Halah. enggak. Ya, Kita musik pasti nanti. sesuaiin ya, sesuaiin sama kebutuhan gitu. Oke, fun fact baru. Apa tuh? Ternyata beberapa orang yang dengar podcast ini juga bakal baru tahu. Kareksa ini ternyata anak psikologi juga. Diam-diam. Iya, iya. Jadi sebenarnya nggak ada sarjana seni itu nggak ada ya guys. Sarjana seni ada. Elunya nggak ada ya. Iya, Tapi, iya. Sarjana oh seni di gua ya, maksudnya nggak ada, nggak ada. Nah, orang kan mikirnya kan, oh sekolah musik nih kan, pasti ya, ya, sarjana seni SSN ya. ya SSN Padahal pikirannya psikologi itu. gitu. Ya Padahal kebetulan jago main psikologi. drum, jago main Iya, alat musik apapun lah. Emang luar biasa. Emang Kareksa ini betul. semua alat musik pun dipelajari gitu. Tapi kebetulan Sebenarnya juga jadi konselor gitu. iya, sebenarnya lebih ke gabut waktu itu. Aduh, belajar apa lagi ya? Oh, saksofon ah belajarin. Iya. Coba bayangin, Aduh. ada orang yang katanya gabut. Gabutnya apa? Oh, gue pengen belajar yang lain deh. Bosen gue main drum. Tapi bersyukurnya gini, jadi bisa nge-produce musik, bisa bikin lagu jadinya. Karena Ya, nggak drummer salah itu sih. kan, drummer itu kan suka diejeknya kan, ah lu nggak tahu nada, lu udah diem aja gitu. Iya Tapi sih, ini jadi biasanya lebih tahu gitar lagi nada. tuning, Iya, drumnya ribut gitu. nah itu. Marahin kesannya. Tapi kan karena saya belajar gitu, jadi oh memahami Ah, gitu. gitu. Itu dia. Jadi buat teman-teman yang memang mau ngelampiaskan kemarahan, rasa stresnya, mungkin salah satu bentuk terapinya adalah dengan main musik. Yang kebetulan juga bisa sekalian Iya, konseling betul. sama guru musiknya. Tapi fun fact juga memang di Exam Music School ini ya selain karena staff yang kerja di sana juga background psikologi, kalaupun bukan background psikologi memang udah kuliah musik gitu, backgroundnya di musik. Yang Ya, kebetulan juga betul. punya visi yang sama gitu sama kita tuh. Hmm, Memang kita fokus juga untuk kesejahteraannya murid gitu. Pokoknya datang sini lagi bete, keluar-keluar semoga happy ya. itu. Jadi bukan hanya kayak sekedar harus skill jago gitu. Jadi mungkin bagi beberapa orang tua nih yang sempat ada bilang, kok anak gua gitu-gitu aja skillnya. Nah itu ada sih jawabannya. Bisa Ya. jadi anaknya butuh pelampiasan doang gitu di musik. Betul, betul, betul. Karena ya balik lagi tadi ya, tujuan orang belajar musik tuh beda-beda. Jadi nggak bisa kita samain pukul rata gitu, nggak bisa. Gitu. Tapi materi, kurikulum tetap sama ya. Jadi kita nggak kayak pilih kasih gitu, nggak. Jadi tetap kita samain materi, kita pakai yang udah memang kita kerja sama. Nah, tapi mungkin dari segi caranya, cara belajarnya mungkin itu yang berbeda gitu. Karena balik lagi, setiap orang kebutuhannya berbeda masing-masing orang. Oke, Gitu. oke, masuk akal sih. Nah, Mm-mm. tapi gue jadi kepikiran nih, ada beberapa orang tua juga kan mikir, gua mau anak gua jadi musisi jago. Hmm. Nah, sebenarnya ada beberapa tanggapan orang tua yang bakal gua kasih. Lebih tepatnya pertanyaan dari orang tua yang bakal gua kasih, cuman itu pertanyaan yang pertama. Gua mau anak gua jago musik, bisa gak gitu loh? Nah, Bisa, jawabannya bisa.
Bisa. Mau jago musik, bisa. Nah, Tapi ada anak tapinya. gue gak bakat gitu loh. Kayaknya anak gue gak bakat, tapi gue pengen dia jadi musisi hebat gitu. Wah, oke. Ini memang yang jadi pertanyaan setiap orang yang baru mau belajar musik kali ya. Aduh, gua nggak ada bakat nih. Atau misalnya, aduh, kayaknya bukan bidangnya gua nih. Apa memang bisa gitu? Ya kan, itu yang jadi pertanyaan. Emang bisa? Nah, jadi jawabannya adalah semua orang bisa belajar musik. Ya, bisa. Nah, balik lagi. Yang bikin jago itu adalah konsistensi kita dalam latihan. Karena musik itu juga sama kayak olahraga. Udah pernah lihat latihannya atlet-atlet yang Wah, bersaing di Olimpiade? Udah pernah lihat belum latihannya kayak gimana? ya kalau kita lihat video-videonya sih, ya memang serem sih. Ya, itu. Serem. Makanya Hmm, itu untuk jadi tahap profesional kan latihannya seperti itu ya. Dan itu kan bukan sebulan 2 bulan. Pasti tuh. bertahun-tahun gitu. Bahkan ada yang dilatih renang dari umur 2 tahun, 3 tahun gitu kan. Benar-benar dari sejak dini. Nah, musik juga sama. Jadi sebenarnya yang bikin jago itu bukan bakat. Yang Hmm, bikin jago itu adalah konsistensinya kita. tuh. Dalam bermain musik kitanya konsisten nggak latihan gitu. Karena pada akhirnya yang berbakat akan kalah sama yang rajin latihan gitu. Tuh, Iya, betul. benar. Ini Yang ini ah, salah satu gimana? bentuk dari teori fixed mindset sama growth mindset di psikologi Hmm, itu. Ya, fixed mindset yang menyatakan kalau bakat itu bawaan, growth mindset itu yang menyatakan bahwa bakat itu bisa dikembangkan. Ya, ini bukti hmm, nyatanya. Bisa ya, kita bilang seperti itu ya. ya, gitu. Jadi ya tadi balik lagi ke konsistensi kita dalam latihan. Dan kalau memang kita tujuannya untuk jadi jago dan istilahnya kita pengen jadi musisi profesional, ya latihan kita pun harus sesuai dengan para profesional. Kita mau mau jadi musisi profesional, ya lihatlah latihannya mereka kayak gimana, berapa jam sehari, dan Latihannya perlu harus keras iya sih. dan perlu bertahun-tahun gitu. Ya kalau kita misalnya nggak bisa menyamai itu, ya jangan harap kita bisa jadi profesional Hmm, gitu. oke. Karena main 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 gitar aja bisa main cepet itu kan, bisa kelihatan jago gitu. Itu kan masalah memori aja sebenarnya. Sebenarnya sih, Seberapa banyak kita ulang kan itu. seberapa banyak kita ulang dan lebih tepatnya eh, otot kita gitu. Ya, iya. Kita ngelatih otot kita juga sebenarnya. Hmm, Memang hmm, ototnya bukan kayak otot yang binaragawan gitu, kayak orang yang nge-gym gitu. Tapi hmm, hmm. otot-otot kecil itu loh, Ya, yang terbiasa bikin gerakan itu, gitu. betul, 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 betul. Itu juga kan Nah, kita bentuk itu sebenarnya secara iya, fisiknya ya, selain betul, secara betul, mentalnya gitu. betul. Nah itu. Dan memang apa ya? Jadi kalau misalnya kita latihan musik, misalnya ada yang bilang, oh tapi gue udah 5 tahun bro main musik gitu-gitu aja, tapi skill gue udah 5 tahun loh. Bro. Nah, harus dipertanyakan, 5 tahun itu apakah kita beneran latihan? Jadi ada dua perbedaan antara latihan musik yang bener sama hanya sekedar main musik. Main musik Tuh, selama 5 tahun tidak menjamin skill lu bakal nambah. Karena main musik itu bisa jadi kita main apa yang udah kita bisa. Jadi kita udah bisa, misalnya kita bisa 10 lagu nih. Nah selama 5 tahun itu kita cuman main lagu itu aja. Mungkin kita jadi expert 10 lagu itu. Kita main lagu itu nggak akan ada salah. Tapi apakah kita jadi satu langkah lebih baik dari sebelumnya? Mungkin dari 10 lagu itu iya. Tapi nambah ya. lagu nggak? Enggak nambah lagu. Enggak. Karena kita cuman ngulang-ngulang apa yang memang kita udah bisa aja. Itu kan kita main musik tuh. Tetap main musik. Mau 5 tahun kayak mau 10 tahun. Tapi kalau kita nggak mau pernah upgrade, pengennya itu aja yang kita pelajari, ya udah. Jangan Hmm, harap skill kita nambah gitu. oke. Berarti di Mm-mm. sini bisa dibilang latihan itu kita perlu belajar tekniknya gitu. Malah Ya, menantang diri kita untuk ya, memainkan lagu yang lebih sulit lagi gitu. betul, Seperti betul. itu ya. Ya, gitu. Oke. Banyak yang terjebak di situ sebenarnya. Jadi ngerasa udah main musik udah lama, tapi gitu-gitu aja terus baru menyebut dirinya, oh berarti saya nggak bakat di situ. Banyak yang kayak gitu. Padahal metode latihannya mungkin yang salah, atau misalnya memang tidak ada keinginan untuk belajar hal baru gitu.
di dalam musik tersebut Mm, mm. Oke, gitu. masuk akal. Itu pertanyaan pertama ya dari Hmm, orang tua ataupun dari teman-teman yang ngerasa pengen jadi musisi hebat, hmm, tapi rasanya nggak ada bakat. Itu bisa dilatih. Semua itu bisa. bisa dilatih. Yang penting ada niat dan konsisten latihan. Ya, komitmen Itu pertanyaan gitu. yang pertama. Pertanyaan yang kedua, khususnya dari orang tua sih, yang Ya, pengen anaknya jago, tapi nggak pengen anaknya nanti kerja jadi musisi. Pengen jagonya waktu kecil aja. Misalnya nih, typical Asian parents gitu, yang pada bilang gitu ya. Ya, kita orang Asia gitu, iya, dan iya. itu stereotip bahkan udah seluruh dunia ada. Yaitu anaknya itu waktu kecil harus jago main piano, harus jago main biola, misalnya seperti itu. Hmm. Ya, musik klasik lah, biasanya seperti itu. Giliran anaknya udah gede, malah disuruh anaknya harus jadi dokter ya, harus jadi insinyur ya, harus jadi pengacara ya, harus jadi pengusaha. Tapi giliran anaknya bilang, gue mau jadi musisi profesional, malah dimarahin. Nah, itu gimana tanggapannya, Kak? Aduh, ini memang aduh sulit ya. Ini karena ini menyangkut biasanya menyangkut finance juga ini biasanya. Karena musisi itu masih dipandang sebelah mata lah kalau udah soal financial gitu. Karena orang mikir, ah mau dapat makan dari mana kalau kerjanya cuma musisi gitu. Ngamen tuh paling berapa sih dibayarnya gitu. Mau makan apa gitu. Mau dapat duit dari mana gitu kan. Mau misalnya mau makan batu gitu kan. Batu aja bayar sekarang. Bangun rumah batu itu lumayan mahal Si batu yang mahal, gitu. batu bara, itu kan lumayan ya. Itu. Nah, itulah. Nah, jadi memang ini pun sampai saat ini masih terjadi gitu. Jadi yang istilahnya udah jor-joran gitu ngelesin anaknya sekolah apa belajar musik gitu ya. Tapi dibilang mau nggak anaknya jadi musisi? Wah, kalau itu nanti dulu deh. Tapi anak itu kayaknya wah dipaksa terus, ayo latihan terus apa semua segala macam. Which is bagus sebenarnya karena namanya anak-anak tanpa ada arahan dan dorongan dari orang tua juga kan nggak bisa jadi ya. Bagus Tuh, sih sebenarnya. Maksudnya saya juga di sini waktu itu waktu les piano juga itu ada dorongan dari orang tua juga pastinya gitu. Karena namanya anak kan bisa mana ngerti time management ya namanya anak-anak. ya Dan itu sih. pasti pasti ada dipaksa, ada sedikit paksaan gitu dari orang tua untuk ayo latihan, latihan, latihan gitu. Nah, tapi ketika udah dewasa itu juga terjadi sebenarnya sama saya. Waktu mau fokus di musik, ya orang tua agak bukannya ngelarang 100% enggak juga, cuman kayak aduh kok jadi musisi ada kekhawatiran lah. Sebenarnya wajar sih sebagai orang tua agak sedikit khawatir apalagi pada masa itu kan apa ya musisi itu masih dipandang sebelah mata lah. Kalau sekarang kan udah banyak ya, maksudnya musisi-musisi yang sukses gitu, udah banyak lah sekarang. Jadi orang juga lebih terbuka soal itu. Nah, tapi dulu memang masih belum. Jadi kurang ada support penuh lah di situ. Gitu. Jadi untuk orang tua yang memang pengen anaknya bisa jago musik tapi nggak mau jadi musisi, balik lagi orang tua, anak itu bukan orang tua gitu ya. Jadi dua pribadi yang berbeda. Orang tua itu, saya di sini masih calon orang tua ya, belum jadi orang Ya, tua ya, masih tapi calon bentar orang lagi tua. jadi orang tua kan. Sebentar lagi, nanti pasti ngerasain. Jadi, Iya. tapi saya belajar sedikit tentang parenting lah dari orang tua saya sendiri juga. Orang tua itu hanya apa ya, menuntun, membimbing dan mengarahkan gitu. Tapi bukan menentukan tujuan hidup si anak gitu. Karena ada saatnya di mana anak akan menentukan sendiri hidupnya mau kemana gitu. Ya, tujuannya orang tua ya tadi hanya menuntun, membimbing, mengarahkan, dan mendoakan. Nah, itu penting ya. Entah anaknya itu nanti misalnya mau jadi musisi atau misalnya jadi insinyur. Intinya gini, sekarang kan cari kalau masalahnya di uang ya, sekarang cari uang tuh dari YouTube juga bisa gitu istilahnya. Dan itu Betul, sudah betul. terbukti ya, bukan cuma ngomong doang nih. Itu udah terbukti di mana-mana gitu. Mau cari uang tuh sekarang dari mana-mana tuh bisa gitu, yang halal ya pastinya ya. Dari YouTube bisa, ngevlog bisa, main musik bisa gitu. Dan
apapun gitu. Bahkan melukis pun sekarang udah bisa jadi profesi gitu, Mhm. menghasilkan gitu. Jadi Oh, banyak banyak cara. Nah, orang tua ya tugasnya mendoakan yang terbaik untuk anaknya. Mau sukses dimanapun itu, yang penting asalkan halal, ya itu udah jadi jalan hidupnya seperti itu gitu. Jadi jangan lagi istilahnya orang tua, oh pokoknya harus, yang ada malah nanti anak jadi rebel. hahaha. Ya, itu yang dikhawatirkan sih. Malah jadi rebel, malah repot nanti gitu. Betul, betul, Ya. betul. Mm-mm. Ya, berarti balik lagi gimana anak-anak lah ya. Dalam satu sisi gue juga mikir begini sih, Kak. Kalau Mm-mm. misalnya, ya walaupun gue masih lama lah jadi orang tua, entah kapan, Mm-mm. masih jauh. Tapi gue mikirnya gini, pesan untuk Bapak Ibu yang udah punya anak, yang udah jadi orang tua. Kalau satu saat nantinya Bapak Ibu mau anak kalian itu menjadi musisi gitu. Sorry, mau anak kalian jago musik, oke, misalnya belajar musik gitu, les musik, itu harus terima resiko satu saat nanti dia mau ambil jalur musik sebagai karirnya. Malah gue mikirnya itu, Mm. ya gue bukan bilang resiko in a bad way gitu, but in a good way gitu. Jadi lu udah mengenalkan dia, ini loh, ada namanya musik gitu. Kebetulan dia suka. Dan dia mikir, oke, gue mau cari uang lewat musik aja. Ya itu harus terima kenyataan itu sih gue bilang. Karena itu udah menjadi opsi untuk anaknya mencari uang misalnya, untuk bekerja nantinya. Yang gue Ya. mikir itu. Mm. Iya. Kasar katanya gini deh, kalau memang nggak pengen anaknya jadi musisi, satu saat nanti ya jangan jangan kasih dia belajar musik. Kasar katanya Iya. sih. Gitu. Tapi Iya. ya Karena itulah. itu kan apa ya, dengan kita mengenalkan anak-anak ke musik itu kan menimbulkan apa ya, ketertarikan loh, Betul. ketertarikan gitu. Oke. Nah itu ya. Sangat-sangat bijak dari Kak Reksa. Ngasih pernyataan itu semua, apalagi bentar lagi jadi orang tua. Iya, Ya, jauh lebih bijak lagi ketika udah jadi orang tua nantinya. amin. Udah semakin bijaksana, menjadi Bapak Reksa, bukan Kak Reksa lagi. Panggil Bapak. Ya, udah Bapak nih panggilannya, udah Om. Nah, kemudian gue pengen sedikit bahas soal Minerva nih. Hmm, Jadi, dari Reksa Music School ini kan memang kita lebih mengkhususkan untuk memberikan pendidikan musik gitu ya. ya, Nah, untuk lanjutannya, kalau misalnya nih ada orang tua atau ada teman-teman di sini yang udah merasa jago gitu dalam bermain musik gitu. Orang tua yang merasa anaknya udah hebat juga bermain musik, pengen anaknya jadi artis malah. Ada aja orang tua hmm, seperti itu kan. ada juga. Nah, ada juga yang seperti itu. Ada juga beberapa teman di sini yang pengen jadi kayak misalnya Kak Raihan, Raihan Lesmana, penyanyi artis ke depannya yang bisa aja ke depannya dalam berapa tahun ke depan udah jadi terkenal tuh. Hmm, betul betul. Nah, kita tuh menyediakan platformnya ini Minerva juga. Minerva, House of Hmm, Minerva. Jadi gue sama Kak Reksa juga bisa ngeproduce lagu untuk kalian-kalian nih yang mau jadi artis atau penyanyi ke depannya. Gitu. iya. Nah, itu dari Kak Reksa sendiri, kenapa juga nih awalnya setuju juga untuk barengan bikin Minerva gitu. Ya itu tadi kan, untuk saat ini kan masih pengen terus ya di musik gitu. Dan dunia produser ini, sebagai produser ini banyak banget yang bisa dieksplor gitu. Jadi masih ada rasa penasaran. Ya, dan apa ya, jangka waktunya itu panjang banget. Jadi perjalanan itu masih panjang juga gitu. Nah, pengen banget gitu bisa nge-explore dari suara yang berbeda, genre yang berbeda, taste musik yang berbeda, tone yang berbeda pastinya. Nah, itu pengen banget gitu. Makanya kalau misalnya cuman stuck di satu genre, baik lagi kayak tadi, kalau kita latihan musik cuman itu aja, pasti stuck gitu. Harus ada hal baru lagi yang dipelajari, hal baru lagi yang dipelajari. Karena kan selama kita masih hidup, kita nggak boleh berhenti belajar gitu. Jadi, ya itu, makanya kenapa bisa setuju untuk buka
peluang buat teman-teman yang mau juga bisa punya lagu nih, kayaknya oke nih lagunya, teman-teman ngerasa kayaknya nih lagu ini kayaknya oke nih bisa buat dimasak lagi gitu ya lagunya untuk nanti dipublish dan bisa dinikmati semua bareng-bareng sama orang-orang yang ada di Indonesia atau bahkan sampai di luar negeri gitu. Jadi bisa kita explore bareng-bareng lah gitu. Oke. Ya, jadi tadi Kak Reksa kan ada bilang mau explore genre yang lain lagi, genre yang lain lagi. Tidak tertutup kemungkinan ya kalau tiba-tiba ada yang request bikin musik tradisional atau lagu dangdut. Oh iya, iya. Bisa aja, Pastilah. bisa aja. Bisa aja. Oh, itu bakal jadi satu challenge lagi pastinya. Karena apa ya, alat musiknya tradisional, Tuh, cara ngerekamnya itu harus pakai ada teknik lagi mungkin gitu ya. Dan itu bisa dipelajari lagi. iya. Tapi untuk saat Seru ini sih. sih, ya mungkin kita mengikuti permintaan pasar juga. Mayoritas orang pasti senengnya Hmm. lagu-lagu pop. Balik Ya. lagi. Lagu cinta gitu, lagu galau. Itu apalagi sekarang kita udah paham lah, kami udah paham lah maksudnya cara untuk membuat lagu dan lain sebagainya. Bahkan nanti tidak tertutup kemungkinan kalau kamu mau jadi artis gitu, bisa Hmm. aja hubungin kami nanti, House of Minerva, ntar gue kasih tahu kontaknya. Sebenarnya untuk media sosialnya kami, untuk Minerva semua ada di link di deskripsi. Ya kita bisa diskusi lebih lanjut untuk kira-kira kerjasama kita gimana. Kemungkinan besar adalah gue jadi songwriter, gue juga jadi yang membantu kamu untuk bikin lagunya. Gue juga bakal produce, arrange. Kak Reksa juga bakal jadi produser dan bantu arrange dan nanti untuk mixing mastering. Seperti itu. Bahkan sampai publishing nanti kami berdua yang urus. Jadi nanti tiba-tiba lagu kamu, single pertama kamu itu muncul aja di Spotify nantinya. Nah, oke. Jadi Nanti kalau di tongkrongan bisa agak gaya sedikit lah ya di tongkrongan. iya, udah Dengerin bisa lagu gue nih di pamer. Spotify. Ya, Iya, single gue gitu. nih udah keluar nih. Gitu loh. Single Aing gitu. Asik. Iya. Jadi kami tuh sangat terbuka untuk peluang itu. Kita bisa ngobrol lebih lanjut aja. Ntar ada media sosialnya di bawah. Gitu. Itu sih Gitu. paling untuk obrolan kita untuk di sesi kali ini. Memang Sip. kayaknya masih banyak yang kita harus obrolin ke depannya. Ya bakal banyak permintaan Boleh. dari teman-teman nih yang bakal nanya-nanya ke depannya. Jadi paling kita segitu aja dulu untuk sesi kita di kali ini, di podcast kali ini. Jadi thank you banget Kak Reksa udah ngeluangin waktunya Thank untuk you. ngobrol bareng di Thank sini. you udah ngundang juga untuk sharing di sini. Sip, thank you juga udah kasih insights-nya. Kita bakal ngobrol lagi lebih lanjut. Jadi this is me with Brian Jonathan in Talks with Brian Jonathan bersama Reksa Buyung. Bye-bye. Bye-bye.